parents, hi students. Welcome to Comfort Session Podcast, a comfortable conversation with Surabaya Cambridge School. Hari ini kita bersama dengan tamu spesial, ada Miss Monique Christian. Beliau adalah founder dan CEO Tes Bakat Indonesia dan Chairwoman Extraordinary Teacher Community, juga penulis buku bestseller Anti Salah Jurusan. Hai Miss Monique, Hai, apa kabar? kabarnya baik. Bagaimana kabarnya di Surabaya? Wah, Surabaya panas, menggelegar. Miss Monique, salam kenal. Saya Cecilia Dewi yang akan menjadi host untuk session podcast kali ini. Oke, hai Miss Sisil. Kenalin nama Halo. Sisi. Ya, Miss Monique, hari ini kita bakal ngobrol tentang fenomena salah jurusan yang mungkin kerap kali jadi masalah untuk terutama calon-calon mahasiswa. Dan kita akan mempelajari bagaimana cara mencegahnya ya, Miss Monique. Nah, karena kalau misalnya untuk masalah masa depan itu kan agak tricky ya, Miss, betul ya. Betul-betul. Nah, kalau kesibukannya Miss Monique sendiri apa nih sehari-hari? Kesibukannya, waduh, segudang deh. Selain ngurusin tes bakat Indonesia ya, berharapnya bisa banyak bantu anak muda, nggak salah jurusan. Dan sebenarnya tes bakat Indonesia kan bisa dari umur 4 tahun juga ya. Kalau itu Ya. lebih ke arah tahu minat bakat anak. Dan nggak lupa ya, karena seorang ibu dengan 2 anak, ngurusin anak juga di rumah. Ah, ya putra dan putri Masih atau putra dan putra nih. oh putra dan putra. Oke, Miss. Pokoknya jadi working moms, tetap sukses dan tetap bersama keluarga ya, Miss, betul ya. Betul, jangan sampai nanti bisa ngasih saran bakat anak orang, bakat anak sendiri nggak kelihatan. Oh iya betul. Nah, Miss Monik, menurut pengamatan Miss Monik, kenapa sih mahasiswa sekarang kok sering salah pilih jurusan? Oke, jadi sebenarnya alasannya banyak ya kenapa orang salah pilih jurusan. Karena kan memang secara riset juga 87% orang tuh salah pilih jurusan loh. Hmm, Alasannya nih yang pertama mungkin kurang mengenal diri. Jadi dia tuh nggak tahu bakatnya dia apa, nggak tahu minatnya dia apa. Atau yang kedua salah menginterpretasikan sebuah tren karir. Banyak loh, nggak sedikit murid yang ke saya bilang misalkan, Miss mm, Monique, saya mau jadi fashion designer. Oh ya, suka gambar ya? Enggak, mau bikin catwalk. Nah, itu kan udah, berarti kan dia salah mempersepsikan sebuah industri. mm-mm. Yang ketiga itu, ah, nah ini nih, paksaan orang tua. Misalkan kalau orang tua tuh masih memaksakan kehendak ya, kamu mendingan jadi dokter aja. Karena papa dokter. Atau yang favorit tuh kalau nggak dokter, hukum, insinyur, Iya. accounting, masih gitu. Nah, yang keempat yang nggak bisa dipungkiri juga suka ikut-ikutan teman. Nggak tahu Mm-mm. ikut teman, ikut gebetan gitu ya. Yang terakhir, ngikutin tren karir. Contoh kita tahu ya, perkembangan teknologi sekarang karir-karir di bidang IT ini sangat berkembang. Tetapi kalau kamu mau ngikutin karir, ngambil IT, Mm-mm. padahal kamu nggak punya kemampuan hitung-hitungan yang baik, kemampuan Iya. logis yang baik, kamu nggak akan perform juga gitu. Jadi biasanya itu sih hal-hal yang kenapa orang tuh sampai salah pilih jurusan. Mm-mm. Kalau anak-anak Gen Z atau milenial sendiri, kenapa sih, Miss, mereka tuh bingung untuk menentukan pilihan masa depan mereka? Oke, kenapa mereka bingung gitu ya? Karena gini, zaman dulu saya kuliah jurusan tuh nggak sebanyak sekarang. Iya. Toh, sekarang tuh jurusan ada 1.800 banyak. Sedangkan kamu cuma bisa pilih satu. Nah, terus sekarang kan ya sosial media, informasi, internet begitu terbuka ya. Jadi itu informasi yang datang tuh banyak sekali. Tambah bingung nggak sih? Contoh, kita kalau ke food court aja mau makan apa, kamu suka bingung nggak? Iya, Ya pilihannya kan? terlalu banyak. Duh, bingung makan apa ya? Atau makan restoran Padang, disajikan semuanya, akhirnya nyomotnya banyak yang nggak berasa ya. Iya. Saya tidak bisa memutuskan. Nah, kebayang nggak? Anak-anak ini dihadapkan kepada 1.800 jurusan, tapi kan mereka cuma bisa pilih satu. Cuma bisa satu kali pilih. Seperti itu. Makanya uh, itu yang membuat ini menjadi problematika yang cukup perlu dipertimbangkan seperti itu. Belum lagi kan Mm-mm. ada tekanan dari sekitar ya. Ya, kalau misalnya orang yang
kuliahnya dan bekerjanya itu tidak relate, Miss. Misalnya, kalau seperti saya misalnya, saya kuliahnya pendidikan, SPD, kemudian sekarang bekerja di bidang entertainment. Apakah itu bisa disebut salah jurusan, Miss? Tergantung. Jadi tanya dulu nih, dulu kenapa ambil SPD? Karena kepingin jadi guru. Nah, terus kenapa sekarang jadinya apa? Host, MC di dunia Iya, entertainment? Kenapa? karena chance-nya di situ, Miss. Karena kesempatannya di situ Iya, chance. betul. Kamu tahu nggak? Tapi apakah kamu tuh pengen jadi guru? Jadi tapi kamu punya passion ya di dunia pendidikan ya? Iya, betul. Nah, itu sebenarnya itu bisa diselaraskan gitu. Maksudnya apa? Saya suka dunia pendidikan. Ya, saya Mm-mm. ngajarin orang, saya suka mentoring orang. Apakah 100% kerjaan yang mendidik orang hanya jadi guru di sekolah? Rasanya enggak ya. Iya, Bisa jadi mentor, bisa jadi coaches, bisa bisa buat pelayanan, misalkan jadi guru sekolah minggu, bisa bisa kayak kamu ya sekarang jadi host tapi khusus untuk acara-acara pendidikan. iya, Juga kalau kamu tuh juga senang di dunia entertainment ya, bisa bikin YouTube channel seputar pendidikan karena itu kan juga mengajar. Nah, jadi apakah itu bisa dibilang salah jurusan? Salah jurusan itu kalau memang tidak sesuai dengan bidang kamu. Nah, terus saya suka bilang namanya tuh jembatan mimpi, ya. Jembatan mimpi itu apa sih jembatan mimpi itu? Jadi misalnya gini, kamu tahu kamu punya passion di dunia pendidikan, tetapi realitanya belum ada chance-nya. Kamu harus bisa bikin jembatannya dong. Hmm. Contoh seperti yang kamu lakukan sekarang, misalkan kalau kamu ada chance di dunia entertainment, kan bisa ya dipilih gitu. Kayak sekarang nih menurut aku ini tuh udah lagi jadi jembatan nih. Iya, Jadi host untuk kliennya adalah sekolah betul. pendidikan. Tinggal diterusin lagi nanti kita lihat jalannya kemana. Mm-mm. Karena tuh be honest gini, coba kamu tebak saya dulu kuliahnya apa? Psikolog? Kuliahnya psikolog. Banyak orang yang mengira saya kuliah psikologi, ternyata enggak loh. Jadi gini, waktu saya ditanya mau kuliah apa, memang saya cuma bilang dua, saya mau kuliah Mm-mm. psikologi. Orang tua saya bilang ngapain ngurusin orang gila gitu kan, dia nggak ada uangnya, ya kan. Yang kedua, saya mau masuk broadcasting. Terus dibilang lagi, ngapain masuk broadcasting, nanti pergaulan bebas. Akhirnya saya ambil jurusan kuliah yang paling banyak anak Indonesia galau, kalau nggak tahu mau jurusan kuliah apa. Yaitu adalah Accounting. Oh, bukan. bisnis. Oh, bisnis. Iya, Ya, iya, iya. bisnis. Kalau udah nggak tahu kan mau kuliah apa, udah bisnis ya. Mm-mm. Nah, long story short, saya sempat kerja di beberapa industri, bahkan terakhir saya sempat jadi GM. Tapi saya tahu gitu ya, hati saya tuh di psikologi. So, apa yang saya lakukan? Saya cari partnership, saya cari psikolog, saya mulai bikin bisnis plan gitu ya, untuk saya bisa kembali ke dunia psikologi. Sampai akhirnya di tahun 2014. 2014 adalah itu adalah 13 tahun setelah saya tuh waktu ditanya kan mau kuliah apa psikologi gitu Mm. ya. Jadi saya menunggu 13 tahun sampai saya tuh nyampe ke tes bakat Indonesia cuman untuk bikin logo gitu ya ibaratnya kan. Wah, Saya menunggu 13 tahun. Nah, tetapi akhirnya ketika saya di jabatan GM ya, berarti kan hidup udah mm-mm. nyaman ya. Iya, Tapi kan tidak mungkin ya, saya ngerasa saya mau passion saya di psikologi, saya kuliah lagi deh. 7 mm-mm. tahun loh kuliah psikologi kan nggak mungkin. Iya, betul. Itulah jembatan mimpi yang saya harus bangun. Ekspertis saya di mana? Oke, saya nih jago bisnis, saya jago jualan. Berarti ya sudah, saya bikin bisnis di bidang psikologi. Akhirnya Iya, saya sampai ke passion saya, kan gitu ya. Kita kan harus menyiasati. iya, betul. Saya berpikir gini, berarti saya nggak salah juga ya kuliah bisnis. Kenapa? Mm-mm. Kalau dulu saya kuliah psikolog, saya hanya melayani klien saya saja. Karena saya kuliah psikologi, sekarang total tim saya itu sudah 200 orang lebih gitu ya. Melayani satu tahun sekitar 10.000 siswa gitu ya. Wah, Total yang kita sudah bantu itu lebih dari 100.000 siswa. Bahkan karena saya menjadi entrepreneur dunia psikologi, dampak yang saya buat untuk Indonesia jauh lebih besar. wah, luar biasa. Seperti Oh, jadi kalau ditanya, kalau kuliahnya A, kerjanya B, salah jurusan nggak ya? Tergantung case by case pastinya. Hmm, Dan kalau kamu udah terlanjur nantinya salah jurusan, jangan pernah menyerah, jangan pernah cuman menyesali masa lalu. Coba iya, kalau dulu orang tua saya kasih, coba kalau saya punya uang, saya jadi bisa masuk ke dokteran.
Coba kalau gini dan gini. Hanya meratapi masa lalu nggak akan bawa kamu ke masa depan. Iya. Jadi teruslah bekerja keras, mencari cara, jangan nyerah, membangun jembatan mimpi yang tadi saya ceritakan. Gitu. Seru banget sih, Miss. Dengar ceritanya Miss Monik luar biasa. Hmm. Gini, Miss. Kalau misalnya dari tes bakat Indonesia, bagaimana caranya untuk bisa membantu siswa atau anak-anak ini untuk tidak salah dalam menggali dan mengenali potensi mereka? Prosesnya seperti apa itu, Miss? Oke, tentunya ya, kalau kita tuh mau membantu anak-anak nggak salah jurusan, metodenya banyak. Tapi yang paling gampang, yang paling murah adalah mengikuti tes minat bakat. Mm-mm. Karena kamu cukup datang ke tes bakat Indonesia satu kali, mengerjakan soal-soal gitu ya selama mungkin 3 jam, 4 jam. Minggu depannya udah keluar hasilnya, dapat saran. Oh, Cecil ini cocoknya kuliahnya A, B, dan C gitu ya. Dibantu konseling. Tetapi kamu kebayang nggak, ketika kamu dapat hasil nih, misalkan disarankan, Cecil, kamu cocok deh jadi chef, interior design, sama arsitek. Nah, namanya mau kuliah kan bukan langsung dicap cip cup oh iya deh, saya pilih Iya, C. Kamu harus masuk ke tahap kedua. Itu yang kita sebut mentoring. Mentoring itu apa? Kak, kita lakukan riset sama-sama. Saya akan sharing, Cecil, kamu ibaratnya kalau saya kasih kamu saran jurusan, harusnya apapun yang kamu ambil, IPK kamu bagus karena udah iya, kita ujikan, ada kompetensinya, ya kan ya. Tapi kan kita hidup bukan ngejar ijazah ya, ngejar cering-cering, bener ya, iya, cuan-cuan. cuan gitu kan. Nah, yuk kita riset sama-sama. Ada yang namanya lifestyle, gaya hidup. Misalkan saya akan tanyakan gitu, Cecil, udah sana, kepikir nggak kalau kamu jadi chef, kerjanya di dapur loh, 12 jam sehari, di depan kompor, panas, keringetan, Sabtu Minggu nggak mungkin libur gitu kan ya, capek, fisiknya harus kuat. Udah, coba deh magang dulu. Udah magang baru bilang, iya ya nggak sanggup loh, fisik saya harus berdiri apa 12 jam gitu kan ya. Berarti ya udah kesukaan saya akan masak mungkin saya jadikan hobi aja. Kalau lagi pengen open PO gitu kan ya. Nyobain, kita riset lagi tentang dunia arsitektur. Ya ampun, baru tahu. Aduh, saya cewek, cantik. Kalau ke lapangan, ketemu mandor, ketemu tukang, disuit-suitin terus. Aduh, terus ini kulit hitam nih, hitam, gosong, kebakar matahari. Ya, hal-hal seperti itu kan kita bisa riset dulu. Ya udah saya interior design aja deh, karena kerjanya di workshop gitu kan ya. Saya lebih nyaman. Jadi itu juga metode lain untuk mengetahui kita cocoknya jurusan kuliah apa, ya kan? Bisa juga mengikuti job shadowing. Jadi kita bekerja seperti anak magang gitu ya, di industri-industri yang kita mau tuh apa namanya terjun. Jadi dapat gambaran real, oh Mm. begitu. Kurang lebih gitu sih. Bisa juga bicara dengan pakar ahli, ngobrol-ngobrol, riset ya, ada Google, ada YouTube, ada ChatGPT gitu Iya. kan ya. Oh, sama satu juga yang penting, sering ngobrol sama apa ya, kampus representatif gitu, students alumni ya seperti itu. Nah, Miss Monik, apakah ada pengalaman seorang siswa atau seorang anak ini sebenarnya potensinya sangat besar di suatu bidang tertentu, tapi dia nggak ada minat di situ seperti itu? Pernah nggak? Potensinya sangat besar tapi tidak ada minat. Mm-mm. Kalau kan kita ngomongin bukan pendidikan formal ya, pasti banyak gitu ya. Kalau untuk sampai pemilihan jurusan kuliah, itu kan dia kan sudah cukup dewasa biasanya. Tidak 100%, tapi mayoritas pasti ketika dia punya potensi, dia ada minatnya. Kenapa? Karena kan sekolah nilainya bagus, pasti dia happy ya Ya. kan. Tapi contohnya apa sih yang punya potensi tapi tidak ada minat? Ada. Contoh misalkan, beberapa anak belajar piano. Oh, cepet bisa. Tapi apakah dia punya minat? Enggak. Contoh saya. Saya itu benci banget dunia musik, ya. Tapi dipaksa sama mama saya les piano itu sampai 10 tahun. Karena katanya kamu kalau latihan itu cepet, ya kan? Saya berkali-kali minta berhenti ya, berhenti dari piano, akhirnya dijeburin ke keyboard, berhenti dari keyboard, dijeburin ke organ, berhenti dari organ, dijeburin ke gitar. Pokoknya saya cuma kayak lari dari satu les musik, minta berhenti, kirain bener-bener bisa berhenti, dijeburin lagi ke musik yang lain.
Karena katanya saya kalau belajar musik itu bisanya cepat, ya. Nah, tetapi saya baru boleh berhenti les musik itu pas mau berangkat kuliah, karena kuliah saya kan keluar negeri ya Ya, kan nggak mau les kan. Dan saya tuh baru ketemu benang merahnya ketika saat itu saya pacaran ya. Zaman dulu kan nggak ada Spotify ya, adanya masih iPod, iPod, ingat nggak MP3 gitu, iya. yang bisa download musik ke dalam handphone. Mm. Pacar saya tuh saat itu bilang kayak gini, yang sekarang jadi suami saya, kok di handphone kamu nggak ada musik sama sekali sih gitu. Terus di situ kayak saya ke flashback, iya ya, semua orang aja tuh ngedownloadin MP3 ke handphonenya nih. Kayaknya kalau yang anak-anak SMA sekarang nggak ngerti nih apa itu MP3 ya. Iya, iya, Ya intinya, kalau kamu kan tinggal denger lagu pakai Spotify, kalau dulu enggak, kita harus download lagu, transfer betul. ke dalam handphone kamu. Jadi download dari komputer, masukin ke handphone kayak gitu. Nah, jadi kayak saya tuh kayak ke flashback, bener juga ya. Saya aja udah hidup gitu ya, udah bekerja saat itu sampai nggak ada lagu satupun di handphone saya karena emang saya nggak ngerti musik, nggak suka musik, ya kan. Jadi saya tuh sampai berpikir itu kenapa ya si mama maksain saya buang waktu, buang uang, udah nggak tahu berapa puluh juta mungkin gitu ya. Iya. Kalau hitung inflasi sih pasti udah ratusan juta untuk sesuatu yang saya juga nggak pakai. Mm. Sampai sekarang pun Cecil kalau tanya sama saya, penyanyi apa sih yang paling terkenal, misalnya BTS, BTS lagunya apa? Nggak tahu, ya kan? Oh, Butter, BTS Butter ya. Butter ya. Ya, nah, ya kayak gitu. Mm. Uh, jadi kalau kamu punya bakat, belum tentu kamu punya minatnya. It's okay gitu. Dan saya suka bilang, misalkan nih kamu jago hitung-hitungan, apakah iya jago hitung-hitungan harus langsung masuk dunia IT? Ya enggak. Ya kan kamu jago hitungan bisa diterapkan kan di banyak hal. Tahu nggak? Dunia psikologi itu juga ada statistika loh. Karena untuk bikin alat tes, riset, itu kan perlu hitung juga, ya kan, bisa masuk accounting. Jadi potensi kamu tuh hitung-hitungan tuh kamu bisa terapkan di bidang-bidang yang kamu minati, ya kan, atau mau ambil aktuaria kalau jago ngitung, arsitektur juga harus jago ngitung. Jadi nggak langsung dikorelasikan seperti itu, karena percayalah, kalau kamu itu punya potensi tapi nggak punya minatnya, hidup kamu tuh kayak zombie. Kenapa, tahu nggak kenapa saya bilang kayak zombie? Kenapa itu? Karena kamu tuh akan hidup di luar, mati di dalam. Ya, Oh, bener kan? nggak hidup ya. Iya, hidup di Hmm. luar, mati di dalam. Hmm. Gitu. Dalam banget, Miss Monik. Oke, bagaimana pendapat Miss Monik tentang seorang anak ya? Biasanya sih Gen Z ini loh, Miss. Mereka itu punya cita-cita atau kepingin eh, jurusan atau kerja ini, tapi nggak memikirkan apakah ini relevan nggak ya sama tuntutan zaman. Karena saya tadi sempat ngobrol dengan seorang teman gitu ya, dengan seorang anak di usia Gen Z, dia tuh kepingin suatu jurusan, katakanlah chemical engineering, karena dia nilai kimianya bagus. Tapi dia nggak memikirkan apakah oh nanti kalau chemical engineering kerjaannya seperti apa ya, relevan nggak ya? Nah, menurut Miss Monique seperti apa? Oke, jadi kita kan kuliah, ujung-ujungnya pasti untuk cering-cering-cering ya, cari Iya, cuan ya. betul. Jadi ekspansi ini juga harus dipikirkan. Contohnya, dulu ada anak yang datang ke tes bakat Indonesia, dia itu pengen banget jadi seorang arkeolog. Iya, Tapi memang secara potensi, minat, dan bakat memang ada. Lalu pertanyaan pertama yang kami tanyakan adalah, kamu rencana mau tinggal di mana? Seorang arkeolog kan kayak kerjanya menemukan situs sejarah, ya kan, ngebersihin batu-batu gitu ya. iya, Tahu ini apakah dari dinosaurus, apa mungkin dari kadal ya kayak gitu iya, ya. Kita tanya, kalau kamu tinggalnya di luar negeri kayak di Amerika, di negara maju, karirmu akan berkembang pesat. Ya, nah karena semua itu kamu akan mendapatkan funding dari pemerintah. Kalau di Indonesia penemuan situs-situs sejarah itu kurang dihargai. Pemerintah pun tidak ada dana funding, ya kan? Jadi ini sesuatu yang kayaknya tuh untuk berkarir di Indonesia kurang cocok gitu. Jadi jadi ketika kita mencari kecocokan gitu ya, dengan relevan apa enggak, itu
bisa jadi di Indonesia tidak relevan, di luar negeri lebih relevan gitu ya. Atau misalkan ya, kalau misalkan ada anak mau jadi apa, firefighter gitu, di luar negeri gajinya mahal sekali Iya, gitu. betul. Atau kalau di Indonesia, ya itu kita tahu ya, eh, itu Mm-mm. adalah di sini itu bukan pekerjaan yang segitu dihargainya Kerja gitu, sosial lah ya. kerja sosial. Mm-mm. Atau kayak gini, librarian gitu ya. Librarian itu kalau di Indonesia buka lowongannya pasti apa? Ya kan? Dicari admin karena dianggap orang yang jaga perpustakaan cuman mengadmin untuk buku masuk, buku keluar. Betul. Sedangkan kalau di luar negeri itu librarian tuh harus S2 karena ada ilmunya. Jadi berbeda gitu kan. Nah, itu. Atau misalkan kamu tertarik akan sebuah industri yang sebenarnya sudah hampir punah, ya. Misalkan apa? Contohnya, saya tuh bener-bener pengen banget eh, berkarir di industri piringan hitam. Wah, ini Mm-mm. kalau anak-anak sekolah yang dengar sekarang pasti udah nggak tahu piringan Gak hitam itu relate. apa, gitu, udah nggak relate gitu ya. Nah, nggak relate kan, karena memang sudah nggak ada. Kalau dulu ya papa mama kamu mau denger lagu itu pakai namanya piringan hitam dimasukin ke mesin, satu piringan hitam itu cuma ada satu lagu. Mm-mm, betul. Ya itu juga sudah punah gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, Miss Moni, kalau solusi supaya anak-anak ini tahu potensinya dan bakatnya dan supaya akhirnya mereka bisa memilih dan menekuni jurusan yang tepat, Miss. Solusinya seperti apa? Solusinya satu, kamu harus lebih mengenal diri. Bikin deh jurnal. Kira-kira apa sih nilai tertinggi kamu di sekolah? Kira-kira apa sih yang kamu lakukan tuh with minimum effort gitu ya. Effortnya nggak banyak tapi hasilnya maksimal. Itu kan disebut potensi. Pikirkan apa sih yang kamu suka lakukan, yang enjoy doing, itu namanya minat. Kalau kamu masih nggak bisa menemukannya, tanya sama orang-orang terdekat yang cukup kenal kamu, papa, mama, teman, saudara, pacar, tanya aja, menurut kamu aku bagusnya di mana sih gitu. Iya. Datang ke guru BK di sekolah, tanya, Bu, menurut Ibu saya punya potensi di mana sih gitu. Itu kan baru namanya mengenal diri. Yang kedua, kamu bisa mulai ikut berbagai kursus. Kamu jadi tahu dong dari semua kursus itu mana yang kamu paling enjoy, mana hasil paling bagus. Yang ketiga tentunya ya yang saya bilang gitu. Langkah paling cepat adalah mengikuti tes minat bakat. Iya. Karena kita udah kayak cenayang, kamu ketemu kita langsung kita kasih gitu. Ini kurang lebih gambaran masa depan kamu gitu. Cuma kita nggak pakai bola kaca ya. Pakai questionnaires ya, Miss. Ada forms. Ya banyak. Kita menggabungkan kayak hampir 9 sampai 10 alat tes psikologi. Wow. Nah, Miss Moni, kalau untuk anak-anak yang merasa dia punya banyak keterampilan, tapi ternyata keterampilannya itu biasa aja, kayak mediocre gitu loh, Miss. Nah, apakah Miss Moni pernah menemukan hal seperti itu? Nah, gini, untuk kita bisa sukses, potensi saja kan tidak cukup ya. Perlu punya etos kerja yang baik, Mm-mm. perlu punya kegigihan. Jadi tidak ada salahnya kalau kamu punya banyak keterampilan, tapi semuanya itu sedang-sedang aja. Malah ini bisa jadi sebuah peluang loh buat kamu loh. Oh, Karena dikerjain apa, ditawarin apa aja, kamu pasti bisa. iya. Ya kan? Berarti artinya pintu opportunity malah banyak buat kamu gitu. Dan manusia itu cuma punya 24 jam sehari. Kalau kamu Mm-mm. punya ahlian tapi semuanya skillnya rata-rata, kenapa nggak dipilih 1 sampai 2 yang kamu benar-benar oke, kamu paling enjoy, asah terus di sana biar kamu jadi spesialis di bidang tersebut misalkan. Artinya kamu merubah tatanan kamu dari seorang generalis yang bisa banyak tapi standar semua pasti dibayarnya murah, Iya. itu dikerucutkan lagi menjadi spesialisasi walaupun bisanya cuma 2 atau 1 tapi kamu spesial jadi spesialis pasti dibayarnya lebih mahal gitu, jadi pasti ada kuadrannya gitu, ada perjalanannya. Hmm. Kalau tren di job market menurut Miss Moni penting nggak sih, Miss? Apa job market? Tren di job market. Jadi misalnya untuk memilih jurusan anak-anak itu lihat sekarang ini trennya apa sih pekerjaan-pekerjaan gitu. Nah, itu tadi sudah sempat saya bahas tuh. Mm-mm. Tentu melihat tren sangat penting. Contoh,
Kayak misalkan sekarang ya, banyak orang tua kan yang masih tadi taunya ya dokter, insinyur, Iya. accounting, hukum. Padahal saya suka bilang gitu, banyak orang tua mengeluh gini, aduh anak saya mah cuman hobinya main game aja nih. Mm-mm. Padahal trendingnya gaming industry adalah multi-billion dollars industry. Jadi saya suka bilang, kenapa nggak diarahkan aja Bu, kalau anaknya jago matematika, suruh dia ambil game development. Jadi dia Iya. membuat aplikasi game. Kalau anaknya senang seni, gambar, itu bisa ambil jurusan game design. Jadi dia akan bikin gambar avatarnya, latarnya, warnanya, dan kawan-kawannya. Gitu ya. Atau kalau zaman dulu, tren aja udah berubah loh. Zaman dulu, kan waktu zamannya ada IPA IPS ya. Iya. Oh, anak pintar masuk IPA, anak sedang IPS, anak Adidas alias IQ di bawah dasar masuk seni, gitu kan ya. Iya. Masuk bahasa. Ya, atau bahasa. Sadar nggak? Sekarang itu malah seni yang harganya mahal. Betul. Ya kan, mau nikah aja foto bisa habis ratusan juta ya cuma buat foto Mm-mm. 1 hari ya. Dan sekarang nih orang yang pintar copywriting ya itu udah direbutin sama banyak perusahaan, gajinya tinggi-tinggi karena untuk bikin copywritingnya YouTube, Instagram, TikTok, untuk bikin skrip, Iya. nulis novel, ya kan, dan sebagainya, ya kan, nulis press release gitu kan ya. Nah, jadi sekarang tuh dunianya tuh juga sudah bergeser, trennya sudah bergeser. Bahkan kalau kita boleh jujur ngomong, accounting, ya, dulu jurusan accounting itu pasti mahasiswa accounting karena ada rumusnya nih harus Iya. balance. Sekarang udah pakai software, siapapun selama bisa baca tulis, gitu kan ya, tinggal pencet-pencet. Oh, tadi Langsung keluar input. duit, iya, tadi keluar duit beli bensin, tinggal masukin kan 200.000, pilih bensin, udah Iya, nggak perlu betul. akuntansi, ya kan. Dan saya yakin di masa depan jangan-jangan kalau kita masuk nginput-nginput bon-bon itu laporan keuangannya tinggal sekali pencet langsung jadi rugi laba neraca sekalian dianalisain gitu kan. Menurut saya dari hasil data yang masuk gitu kan ya, eh, kamu apa punya apa kebocoran di akun ini yang terlalu tinggi. Benar ya, dengan bantuan teknologi Mm-mm. gitu. Jadi tren itu pasti bergulir seperti itu. Iya, benar banget sih, Miss. Apalagi ada kan sekarang teknologi AI ya. Hmm. Banyak bermunculan artikel kalau misalnya teknologi AI itu bisa menggantikan pekerjaan ini. Tapi menurut Miss Monik sendiri, apakah benar pekerjaan-pekerjaan itu benar-benar punah, Miss, karena AI? Oke, menurut saya AI pasti akan membuat orang banyak kehilangan pekerjaan. Tapi orang-orang seperti apa yang kehilangan pekerjaannya? Mm-mm. Orang-orang yang melakukan tugas yang sangat repetitif, ya. Contohnya kasir, ya, Mm. teller. Tetapi semakin teknologi semakin maju, ya, apapun yang kamu kerjakan secara repetitif dan tidak menggunakan thinking atau analysis atau strategical, pasti kamu akan mulai bergeser, tergeser. Contoh, oh kalau kamu bayangkan, saya chef nggak mungkin tergeser. Jangan salah, beberapa restoran di luar negeri yang masak udah robot Ya, karena bahannya udah disiapkan. Atau mungkin nih sekarang ada salah satu merek panci yang lagi booming banget karena kamu tinggal pilih kamu mau masak apa, pencet resepnya, ya, cemplungin ya, semua bahan-bahannya, dia masak sendiri. Bisa 1-2 jam masaknya, kamu tinggal ya, tidur, ya kan? iya Nah, betul. jadi sesuatu yang tidak memerlukan strategical pasti akan tergantikan oleh AI. Desainer. Nah, orang yang mau ambil desain nih harus jeli matanya, harus berjaga-jaga. Sekarang sudah ada loh aplikasinya. Kalau saya tulis nih, tolong buatkan ke saya gambar astronot pakai baju emas lagi jalan-jalan di mall. Saya tinggal pencet instruksinya, jebret, gak nyampe 1 menit, dia kasih kamu 3 Iya alternatif betul. gambar. Right? So, apapun yang sifatnya operasional, apapun yang sifatnya repetitif, yang bukan Berulang. Mm. level, pasti akan tergantikan. Makanya kita harus bisa punya skill yang tidak tergantikan oleh mesin gitu loh. Nah, Miss Monik,
apa sih dampak jangka panjang kalau seorang anak itu sampai salah memilih jurusan dan sangat bertolak belakang dengan bakat dan minatnya? Oke, kalau salah pilih jurusan dan bertolak belakang sama bakat minatnya, sudah pasti apa ya? Dia membutuhkan. Apakah dia belum tentu sukses? Menurut saya enggak, gitu ya. Tetapi untuk dia mencapai kesuksesan di satu bidang, gitu ya. eh, Kalau tidak sesuai dengan minat bakatnya, pasti dia membutuhkan waktu yang lebih lama, effort yang Lebih lebih besar, besar. Hmm. gitu. Contoh ya. Saya itu nggak bisa nyanyi. This is true story. Papa saya itu musisi. Dua adik saya tuh pernah masuk dapur rekaman. Gitu. Hmm. Saya akhirnya dilesin sama mama saya. Ganti dua kali guru vokal, ya. Dua-duanya ini gurunya yang mengundurkan diri, bukan muridnya. Akhirnya papa saya bawa saya ke Berta. Mungkin kalau kamu tahu, Ya, tahukah? Saya itu tahu tahu ya. tahu. Berta itu kan guru vokalnya para diva di Indonesia. Betul. Agnes Monica saja ya bisa apa bisa punya Mm-mm. suara sebagus itu, gurunya juga Berta gitu kan. Iya. Dia banyak mengorbitkan penyanyi papan atas Indonesia lah. Dibawalah saya ke Berta karena kebetulan teman keluarga. Berta juga bilang, Pak, anaknya dibawa pulang aja. Ya kan, Berta saja nyerah. Artinya apa? Kamu kebayang nggak kalau saya tetap maksa pengen seperti Mm-mm. adik saya masuk dapur rekaman, berarti kan saya butuh latihan yang mungkin 10 kali lipat lebih Lebih eh, keras ya. ya daripada adik-adik saya, dan belum tentu juga nih suara bisa berubah jadi suara Mm-mm. emas. Artinya apa? Saya percaya semua manusia itu punya 24 jam sehari. Nggak ada yang Tuhan kasih lebih. Kalau saya berpikir kita tuh harus pintar. Kenapa nggak kita kerjakan sesuatu yang sudah menjadi bakat dan minatnya kita? Contoh, saya merasa, ah, saya merasa saya punya kemampuan public speaking yang cukup baik. Ya, untuk saya bisa bawakan materi seperti ini, saya tuh nggak perlu persiapan yang panjang. Ya. Saya baca, saya tulis bullet pointnya, saya langsung ngomong gitu ya. Mm-mm. Kamu dari tadi aja nggak ngeliat saya buka-buka contekan gitu kan ya, karena this is what I'm good at. Mungkin kalau adik saya harus menggantikan posisi saya, Mm-mm. mungkin dia udah harus latihan dulu, bikin skrip gitu kan. Ya, that's potential gitu. Ya nggak sih? Coba deh kalau kamu pikir ya, sama-sama punya 24 jam. Mendingan melakukan sesuatu yang memang cukup punya cukup saya punya persiapan 1 jam hasilnya 100, Ya. atau saya perlu persiapan 100 jam hasilnya satu. Ya kan? We have to be smart gitu loh. Nah, Nah, kalau menurut pengalaman Miss Monik sendiri, eh, apa sih Miss dampak positif apabila kita memberikan kesempatan untuk anak itu memilih sendiri jurusan atau jalan yang dia pilih sesuai dengan bakat dan potensinya, Miss? Apa oke, aja dampak positifnya? oke, ini tricky. Ada dua tipe orang tua. Satu orang tua pertama adalah yang memaksakan kehendak. Ya, entah dia menjadikan anak tuh perpanjangan tangan orang tua. Contohnya, saya punya klinik. Kalau kamu Ya, nggak kuliah kedokteran, klinik siapa? Siapa yang lanjutin? Ya. ya, Atau yang kedua, pemenuh broken dreams orang tua. Mama dulu mau jadi pramugari, sayang mama semampai, semeter tak sampai gitu kan, jadi nggak bisa. kurang Kamu nih tinggi. tinggi, cantik, langsing, kamu jadi pramugari aja. Ya, Jadi ada tipe pertama seperti itu. Menjadikan anak perpanjangan tangan orang tua atau menjadikan anak pemenuh broken dreams-nya orang tua atau mimpi-mimpi yang tidak tercapai. Ya, tentu ketika itu dipaksakan ke anak, kalau tidak sesuai dengan minat bakat anak, anak tidak akan berkembang, malah tidak banyak yang mereka akhirnya jatuh dalam depresi karena merasa tidak happy dengan hidup mereka. Tapi ada tipe orang kedua, memberikan kebebasan kepada anaknya sebebas-bebasnya. Contohnya, yuk kamu mau apa? Mama support. Mau pilih apa aja, Mama ya, support. Tapi tidak ada pendampingan. Bisa jadi anaknya kalau knowledge-nya itu tidak um, luas, salah pilih juga. Jadi sebenarnya orang tua itu harus berada di tengah-tengah, memberikan kebebasan, tetapi tetap dimonitor. Dan
kunci utama di orang tua harus selalu upgrade diri, sering datang ke seminar-seminar edukasi mengenai Iya. jurusan misalnya, ya kan? Sering datang kalau ada acara open house dari kampus-kampus. Jadi orang tua itu juga tetap update gitu knowledge-nya. Nah, kalau menurut Miss Monique, jurusan apa yang akan menjadi utama, tonggak utama di masa depan nanti, Miss? Atau Oke, pekerjaan apa yang sangat penting? oke, kalau kamu tanya saya pasti akan bilang semua karir sama pentingnya. Mungkin banyak orang berkata, karena saya tidak mau kata-kata saya tuh dijadikan gini. Misalkan Ya, saya bilang, kita tahu lah ya sekarang zamannya teknologi. ya, Ya, lalu saya bilang, ya sudah IT. Akhirnya nanti semua bilangnya gini, katamu semua nih IT akan berkembang, ayo kita ambil IT. Padahal betul IT akan berkembang, tapi cek lagi ke minat bakatmu. Ada nggak bakatnya? Gitu kan ya. Yang pasti kalau saya analisa yang akan berkembang tuh sesuatu yang berbau di dunia industri teknologi, ya kan? Karena perkembangannya cepat sekali dan jurusan di IT itu ya, juga banyak loh. Kalau dulu kan cuma ada IT, sekarang di bawahnya IT banyak. Ada X developer, UI UX designers, ada computer ya. science, ada animations, ada AI. AI itu udah menjadi satu jurusan sendiri loh, tapi baru adanya di luar negeri ya, di Indonesia belum ada. Lalu karena kita sekarang udah lebih aware dengan green living ya, namanya tuh green economy juga mulai berkembang. Jadi kamu belajar bagaimana membuat bisnis yang memang ramah lingkungan seperti itu. Eh, Terus kalau jurusan-jurusan seperti kedokteran dan hukum itu pasti kan tidak akan pernah punah ya. Iya, Kan pasti abadi ya, sustain. sustain seperti itu. Tapi pada dasarnya jurusan itu semakin lama semakin berkembang dan tetap harus pilih jurusan yang sesuai dengan minat bakat kamu gitu. Karena kalau kamu cuman ikutin tren aja, nih jujur nih, saya bongkar aib lagi ya. Walaupun sekarang dunia teknologi berkembang, saya yakin kalau saya masuk jurusan IT, mungkin saya belum tentu lulus loh semester satu, Iya. ya kan? Kenapa? Saya waktu SMP SMA aja nilai matematika saya nggak pernah lewat dari angka 5. Artinya apa? Iya, Emang iya, nggak iya. ada di situ. Jadi gitu. Oke, nah Miss Monik apa nih saran untuk orang tua supaya bisa membimbing dan membantu anak mereka untuk dalam perjalanan memilih jurusan Miss supaya mereka tidak memberikan bias atau pressure ke anak mereka. Gimana caranya orang tua bisa berikan bantuan ya? Yang pertama, tunjukkan supportnya. Bagaimana cara menunjukkan support ya tadi ya? Nemenin anak-anak keliling open house universitas. Berdiskusi dengan guru BK, kira-kira anaknya apa potensinya di mana. Upgrade diri, sering datang seminar, nonton YouTube atau dengar podcast seputar edukasi supaya tetap update. Keempat, menerima berbesar hati kalau anaknya itu memilih sebuah jurusan yang kita sadar itu sesuai dengan sama potensinya si anak, tapi sebenarnya tidak sesuai sama harapan orang tua. Kelima, bantu anak melakukan tes minat bakat supaya karena tidak semua orang tua dan tidak semua anak tuh punya kemampuan observasi diri atau mengenal diri yang segitu baiknya gitu. Jadi kurang lebih itu sih ya saya bisa sampaikan ya. Nah, Miss Monik, kalau untuk teman-teman mahasiswa yang merasa mengalami sunk cost fallacy, Miss, atau bias biaya itu ya, apakah sudah terlambat bagi mereka? Maksudnya, apa yang bisa dilakukan sekarang, Miss? Kan udah kadung nyemplung tuh ke Oke, jurusan itu. jurusan itu ya kadang mau pindah juga ngerasa udah buang duit Iya, gitu ya. Kamu bisa cek di Instagram saya @moni Christian gitu. Di situ saya ada satu kali saya cerita. Ada satu klien yang pernah datang ke saya untuk tes minat bakat. Saat itu dia tuh mahasiswa IT semester 7 di Universitas Indonesia gitu ya. Jadi udah universitas nomor satu, ambilnya IT semester 7 loh, udah mau lulus. Nah, saat itu kita tanya, kenapa kamu datang tes ke saya ketika kamu udah semester 7? Eh, Ceritanya cukup memilukan. Dia bilang gini, Miss Monique, IT itu lagi ngetren. Jadi saya ambil. Tapi ternyata, tapi ternyata, eh,
Saya tuh nggak suka banget. Saya nggak ngerti setiap kali datang ke kampus cuman denger dosennya ngomong 1010110 gitu Iya, terus. itu biner ya. Iya, benar, betul. Mm-mm. Akhirnya sampai untuk saya tuh bisa menikmati masuk kampus ini, saya sampai pakai narkoba, dia bilang. Supaya Hmm, pas masuk kampus tuh saya agak ngefly, jadi lupa, enjoy. enjoy. Ya. Dan dia bilang gini, sekarang saya mau lanjut S2 saja. Karena gara-gara salah jurusan aja, hidup saya sudah rusak. Masa saya mau tetap kerjanya di dunia IT, mau jadi apa hidup Mm-mm, saya? mm-mm. Itu yang pertama ya. Jadi artinya apa? Salah jurusan itu tidak bisa dianggap remeh sebelah mata. Kalau, dan saya selalu memberi nasihatnya dua, kalau udah kadang salah jurusan, saya akan bilang, bicara sama orang tua, karena finansial orang tua itu juga kita tidak tahu. Anak tadi itu sudah mau minta pindah jurusan sebenarnya. Hmm, Tapi orang tuanya bilang apa? Kamu udah besar, udah ambil keputusan, selesaikan. iya, Ada juga yang dipaksa kuliah kedokteran, karena papanya dokter. Akhirnya di hari kelulusan dia datang ke orang tuanya, cuma buat kasih ijazah, bilang gini, Pah, Ma, bakti saya sebagai anak sudah selesai. Ini ijazah kedokteran saya. Sekarang jangan larang saya mau ambil foto keliling dunia. Emang ah, passion saya fotografi. Gitu kan ya. Nah, jadi bicara sama orang tua. Kalau memungkinkan untuk pindah, pindahlah ya. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk pindah, mungkin tidak ada biaya lagi, maka mau nggak mau kamu harus teruskan. Tetapi satu, jangan keluar banyak. Misalkan kamu mau jadi fotografer, tapi sekarang kadung kuliahnya accounting. Bayar harga dong. Ikut workshop-workshop fotografi. Betul ya? iya, Habis itu mulai jadi freelancer fotografi contohnya. Ya kan? Jadi kamu tetap bisa cari jalan ke sana. Kayak saya aja mau jadi psikologi nggak dikasih. Masuknya kuliah bisnis. Tapi saya tetap cari jalan untuk saya selalu bisa balik ke dunia jembatan psikologi. mimpi itu tadi ya, Miss. Jembatan mimpi itu. Betul. Jadi ya harus distrategikan seperti itu. Nah, kalau boleh nih, Miss, untuk penutup, Miss Moni kasih strategi untuk anak-anak dan juga orang tua terutama supaya bisa mengikuti hashtagnya Miss Monik, hashtag anti salah pilih jurusan, Miss. Silakan. Oke, strateginya untuk supaya anti salah jurusan gitu ya. Sebenarnya udah saya bahas ya di beberapa poin tadi gitu ya. Yang pertama, kenali diri, bisa mulai dari menjurnal atau tanya ke orang-orang sekitar yang mengenal kamu, apa sih yang menjadi potensi minat bakat kamu. Yang kedua, apa bisa mengikuti tes minat bakat sehingga kamu bisa mendapat arahan dari para profesional, para psikolog pendidikan untuk ibaratnya kamu dikasih GPS-nya supaya nggak nyasar. Ketiga, mulai rajin-rajin ya eksplorasi di luar sana, eh, job shadowing, job internship, mentoring, coba-coba berbagai macam karir supaya kamu merasakan langsung ya, merasakan langsung dan kamu bisa menilai kamu suka nggak dengan pekerjaan seperti itu. Seperti itu sih kurang lebih. Nah, Miss Monik boleh dong kasih caranya gimana kalau misalnya siswa-siswa di sini kepingin banget untuk ngetes bakat minat mereka dengan tes bakat Indonesia. Harus hubungi kemana, Miss? Oke, kalau harus hubungi kemana, bisa langsung ke Instagram kita @tesbakatindonesia. Nah, di situ ada beberapa nomor telepon yang bisa dihubungi. Dan Tes Bakat Indonesia sendiri kan sekarang sudah ada di 4 kota ya. Jakarta, Surabaya, Medan, dan Semarang. Oh, sudah ada di Surabaya. Oh, sudah ada. Sudah tahun ketiga kita di Surabaya. Wow. Nah, dan kalaupun kamu tidak berada di 4 kota itu, intinya kita juga sudah ada tes yang bisa dilakukan secara online. Jadi bisa dikonsider juga untuk mengambil tes online. Seperti itu. Ya. Baik, Miss Monik, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sesi ini bisa membantu orang tua dan juga anak-anak di luar sana untuk bisa lebih lagi mengenali bakat dan minat dari dirinya ya, Miss. Yes, thank you so much. Ya, thank you so much, Miss Monik. Dan sampai jumpa untuk parents dan students. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube channel dan juga subscribe. Jangan lupa dan like videonya. Dan sampai jumpa di sesi yang berikutnya. Bye!